Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Udhkuruhu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ma min ahadin yamutu illa nadima. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahil alamin. Sudah Jumat berbahagia, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita hadir di tempat yang berkah suci dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan semua ibadah-ibadah kita, baik fardu wajib, baik sunnah, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah khatib sedikit akan mengurai tentang apa yang telah diungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada
sahabat, yaitu mengenai rasa penyesalan. Artinya ketika kita membahas atau membaca hadis ini nanti, maka sebagai naluri manusia, memang manusia itu selalu ingin mendapatkan memang nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengupayakan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Memang bermacam-macam bidang kita. Kita berbagai macam profesi kita. Tetapi di dalam orientasi profesi kita itu, pekerjaan kita itu adalah satu tujuan, yaitu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah, ketika kita lihat ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat. Dan lihatlah, evaluasilah diri, apa yang telah menjadi amal-amal kita, maksudnya yang lalu, yang kita sudah melaksanakan dan saat ini kita lakukan, untuk menjadi bekal kita untuk hari esok. Apa yang dimaksud dengan hari esok? Ligat, yaitu al-ghad. Ketika kita melihat bahasan-bahasan para ulama kita, mufassirin kita, al-maksud dengan hari esok di sini adalah yaumul mi'ad, hari setelah hari di atas alam syahadah ini. Nanti akan kita menuju ke alam yang disebut dengan alamul akhirah. Terus menerus sanalah kita melihat bekal kita di atas dunia tadi yang sudah kita ketahui, itu yang kita usahakan itu, mudah-mudahan menjadi amal baik sehingga kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin radhiyallahu, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah ungkap tadi, yaitu semua, tiada satu orang pun yang tidak mengalami yang disebut dengan nadimah, penyesalan, rasa penyesalan. Siapa? Rasa penyesalan ini adalah Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, in kana muhsinan, apabila orang-orang itu baik, beramal soleh, beribadah bagus, tekun. Apa itu ibadah mahdah atau ibadah ghairu mahdah? Amal soleh. Ketika ia sampai diperlihatkan nanti amalnya, maka seketika mengatakan, ya Allah,
Mengapa aku tidak menambah kebaikan itu? Nadima alla yakuna izdat. Menyesal. Mengapa aku tidak menambah terus-menerus asas kebaikan itu dulu? Maka ini satu peringatan dini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperdengarkan di atas bumi ini, di atas alam syahadah ini, yang akan dilihat nanti hasilnya di akhir akhirat. Maka mudah-mudahan kita bisa meresapi hadis ini. Berbahagialah kita berada di tengah-tengah beramal saleh. Amal soleh bermanfaat pada diri kita, keluarga kita, dan orang lain, yang dinilai ibadah semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah orientasi kehidupan kita di atas bumi ini. Dan yang kedua, siapa lagi yang menyesal? Yang menyesal adalah inkana musian nadiba Allah yakuna nazar. Ada juga orang yang menyesal, tapi apalah arti penyesalan itu? Kalau di dunia masih ada keinsafan, kalau di dunia ada taubat, katakan penyadaran, kita rasakan kesadaran sehingga kita mau berubah, kita mau lepaskan hal-hal yang tidak ada manfaat dari kebaikan kita, maka menyesal nanti. Apa yang disesali? Allah yakun, mengapa aku tidak berhenti melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat? Waktu aku di dunia, mengapa aku tidak stop saja aku melaksanakan hal-hal yang buruk? Ini suatu penyesalan. Tetapi alhamdulillah Rasulullah mengucapkan ini. Kemudian sampai sekarang kita bisa dengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi peringatan kepada kita, menjadi petunjuk bagi kita. Ini memerlukan kesadaran hati, sehingga insya Allah, berapa lama sih kita di atas bumi ini, dan kemudian di atas bumi ini tadi hal-hal yang kita akan sesali tadi, yang telah diungkapkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa baca saat ini di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh pada ulama-ulama kita, pada guru-guru kita, isi-isi ta'lim kita. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita di sana ada keinsafan, penyadaran. Mudah-mudahan semuanya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh kehidupan kita yang bernilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah, salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, yang merugi. Jadi maksudnya di sini yang disebut dengan harta dan anak-anak kita, ini juga ada peringatan. Jangan sampai kedua hal ini menjadi halangan-halangan untuk zikrillah. Bermakna di sini adalah
Anak kita harus bina. Anak kita harus bimbing kepada hal yang baik. Ketika kita bimbing menjadi anak baik, anak saleh, maka insya Allah hati sebagai orang tua menjadi tidak akan diganggu-ganggu, tidak akan menjadi suatu halangan-halangan, malah semakin mantap karena anak-anak menjadi saleh. Demikian pula harta kita. Harta kita ini bagaimana caranya supaya menjadi ibadah di diri kita pemiliknya. Bagaimana cara harta-harta menjadi ibadah pada pemilik harta itu sendiri. Harta itu bisa menjadi ibadah karena kita keluarkan zakat. Kita memaafkan kepada hal-hal yang menjadi sedekah. Infak misalkan. Harta kita menjadi satu fasilitas untuk beribadah. Contoh masjid kita bangun ini. Ini masjid ini tidak akan selesai, tidak akan berkembang, tidak akan jadi kalau di sini kita tidak akan keluarkan namanya sedekah. Atau kayak disebut dengan infak kita. Dan seterusnya, termasuk sekolah, termasuk kemaslahatan umum. Luar biasa bagi kita sudah yang mempunyai harta, tetapi memang kita harus menyalurkan menjadi bernilai ibadah harta-harta kita itu. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita semuanya. Tetapi jangan sampailah kita menjadi yang di penghujung ayat ini mengatakan, apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Ini penyesalan juga ini. Jadi di atas bumi ini, di atas kehidupan kita ini yang sekarang ini kita sudah dengar dan tahu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kita rugi nanti. Apakah Rasulullah SAW juga menyampaikan kita menjadi hal-hal yang kita tidak akan merugi nanti? Maka mari kita terus-menerus mengkaji dan mempraktekkan pengetahuan kita tentang apa yang menjadi pesan-pesan dari Al-Quran dan apa yang telah menjadi contoh-contoh dari Rasulullah SAW sebagai uswah kepada umat sampai kita saat ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mendapatkan nilai kebaikan, terutama kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Dan terakhir, mari kita bersama-sama bergembira, berniat ikhlas. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Insyaallah kurang lebih puluhan hari lagi. Mudah-mudahan istiqbal kita kepada syahr Ramadan, Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, sehingga insya Allah kita memberikan ibadah Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu alim wa qulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala nabi karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala khatamil mursalin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ihya'i minhum wal amwat innaka samul karim wa ya qadil hajat. Allahumma fil lana wa sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rasyada. Allahumma adfa'na al-bala wal waba waz zalazil wal li'an ma dhahara minha wa ma batan. Amli lana hadha Indonesia bil budal muslimina amatan ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar.